Hai, ketemu lagi sama aku di programnya Ada Apa? Apa aja ada. Nah, dari semua materi yang pernah aku sampaikan, itu kunci dari hidup sehat adalah salah satunya menerapkan 10 prinsip gizi seimbang. Terus, prinsip gizi seimbang itu apa sebenarnya? Mungkin dulu kalian sering mendengar istilah 4 sehat 5 sempurna. Nah, istilah itu sering dipakai di tahun 1952. Nah, di tahun 1990-an, istilah 4 sehat 5 sempurna ini berganti menjadi pedoman gizi seimbang. Hal tersebut terjadi karena adanya perkembangan iptek. Nah, pedoman umum gizi seimbang ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Di sana itu terdapat panduan pola hidup sehat dengan prinsip gizi seimbang. Jadi di sini tuh ada prinsip dan ada pesan. Kalau prinsip itu terdapat 4 prinsip. Yang pertama, mengonsumsi pangan beraneka ragam. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang ketiga, mempertahankan dan memantau berat badan normal dan melakukan aktivitas fisik. Dan yang keempat, menjaga kebersihan. Nah, sedangkan pesan gizi seimbang itu terdapat ada 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama itu syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Kemudian yang kedua, banyak makan sayuran dan cukup makan buah-buahan. Yang ketiga, biasakan untuk mengonsumsi lauk pauk yang mengandung tinggi protein. Yang keempat, biasakan juga untuk mengonsumsi beraneka ragam makanan pokok. Yang kelima, membatasi konsumsi gula, lemak, dan makanan asin. Nah, kalau gula ini batasnya dalam sehari sebesar 50 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan gula. Kemudian kalau natrium ini batas dalam sehari yang dikonsumsi itu kurang dari atau sama dengan 2000 mg atau setara dengan 1 sendok teh garam. Kemudian batas konsumsi lemak dan minyak dalam sehari itu sebesar 67 gram per hari atau setara dengan 5 sendok makan minyak atau lemak. Kemudian yang keenam itu membiasakan untuk sarapan. Yang ketujuh, biasakan untuk mengonsumsi air putih cukup dan aman. Biasanya untuk porsi minum air putih dalam sehari minimal 2000 ml dalam sehari. Untuk orang dengan aktivitas berat itu bisa lebih dari 2 liter per hari atau setara dengan 8 gelas. Yang kedelapan yaitu membiasakan untuk membaca nutrition fact atau informasi gizi pada kemasan makanan. Yang kesembilan, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Dan yang terakhir yaitu melakukan aktivitas fisik dan mempertahankan berat badan normal. Nah, dari 10 pesan gizi seimbang itu, aku mau ngebahas satu pesan yang biasanya ini sering diabaikan oleh kita ya, yaitu poin nomor 8, membiasakan untuk membaca informasi gizi atau nutrition fact pada kemasan makanan. Dalam kajian awareness keamanan pangan di tahun 2015, ditemukan 50% anak muda di Jakarta itu tidak membaca informasi gizi atau nutrition fact pada kemasan makanan. Terus, kalian tahu nggak sih cara menerjemahkan atau membaca nutrition fact dari kemasan makanan tersebut? Nah, kalau kalian belum tahu, sini kita bahas bareng-bareng untuk mengetahui bagaimana cara membaca informasi gizi atau nutrition fact pada kemasan makanan. Jadi, informasi nilai gizi atau nutrition fact ini merupakan label yang biasanya terdapat dalam bungkus atau di label makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Biasanya itu terdapat dalam kemasan fast food seperti bungkus makanan atau bungkus minuman. Fungsi dari nutrition fact ini yaitu memberikan informasi kandungan zat gizi yang terdapat dalam makanan tersebut. Nah, jadi di sini aku mau memberikan salah satu contoh informasi nilai gizi pada salah satu kemasan makanan. Nah, dilihat dari informasi nilai gizi pada kemasan makanan tersebut, secara umum terdiri dari 6 bagian. Nanti di situ ada bagian-bagiannya, ada 6 bagian. Bagian yang pertama itu yaitu takaran saji dan jumlah sajian per kemasan. Jadi takaran saji ini merupakan jumlah atau berat makanan yang setara dengan 1 porsi. Nah, sebagai contoh di sana takarannya itu tertulis 1 keping atau 85 gram. Jadi dalam setiap
satu takaran atau satu keping biskuit setara dengan 85 gram. Itu artinya setiap kalian mengkonsumsi satu keping biskuit setara dengan 85 gram. Selanjutnya, di sana terdapat jumlah sajian per kemasan, itu menunjukkan jumlah porsi atau takaran saji per satu kemasan atau satu bungkus atau dalam satu kotak. Nah, satu kemasan makanan ini biasanya memiliki lebih dari satu sajian. Sebagai contoh, di gambar itu kan tertulis jumlah sajiannya adalah 2. Nah, itu artinya makanan tersebut dianjurkan untuk dikonsumsi 2 kali atau boleh dikonsumsi langsung sekali, tapi boleh untuk 2 orang. Kemudian bagian yang kedua, itu merupakan kalori total per sajian. Jadi, kalau kalori ini menunjukkan seberapa banyak energi yang akan didapat dari setiap sajian makanan. Nah, biasanya juga penulisan kalori itu disertai dengan kalori dari lemak yang dihitung tersendiri. Ingat, jumlah kalori yang dicantumkan adalah per sajian ya, bukan per satu kemasan. Jadi dari contoh yang ada di sini, disimpulkan bahwa energi satu sajiannya adalah 440 kalori, sedangkan dalam satu bungkus berarti 880 kalori, karena tadi jumlah saji per kemasan itu kan ada 2. Kemudian yang ketiga itu persentase angka kecukupan gizi atau AKG. Nah, kalau persentase AKG ini memberikan informasi jumlah gizi yang terpenuhi dari satu takaran saji dari makanan tersebut terhadap kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kebutuhan setiap zat gizi sehari ini akan terpenuhi jika persentase AKG tersebut mencapai 100%. Nah, supaya lebih mudah dipahami, coba diperhatikan dari informasi nilai gizi tersebut, diketahui bahwa kandungan lemak dari satu takaran saji biskuit sudah memenuhi sebesar 32% dari kebutuhan lemak harian. Kemudian poin yang keempat atau bagian keempat ini yaitu zat gizi yang terkandung. Nah, kalian perlu benar-benar memperhatikan untuk bagian yang keempat karena umumnya memuat informasi kandungan zat gizi yang perlu kita batasi, yakni lemak jenuh dan lemak trans, garam atau sodium atau natrium, dan gula tambahan. Dan ingat, jumlah garam yang dicantumkan untuk masing-masing zat gizi adalah untuk satu takaran saji atau satu porsi, bukan untuk satu kemasan. Nah, misalnya yang tertulis dalam informasi nilai gizi tersebut tertulis bahwa kandungan gulanya adalah 5 gram. Itu untuk satu porsi ya. Kalau satu bungkus berarti gulanya sebesar 10 gram. Kemudian yang kelima itu zat gizi yang terkandung. Nah, kalau pada bagian kelima ini biasanya zat gizi mikro yang bermanfaat bagi tubuh seperti vitamin maupun mineral. Kemudian bagian keenam adalah catatan kaki berisi acuan angka kecukupan gizi yang digunakan. Nah, di sana dicontohkan bahwa AKG yang digunakan adalah 2000 kalori. Dan perlu diingat kalau 2000 kalori ini adalah kebutuhan kalori rata-rata setiap orang. Nah, untuk kebutuhan kalori setiap orangnya dalam sehari itu bervariasi tergantung usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas. Jadi itu tadi adalah penjelasan bagaimana cara membaca nutrition fact agar kita bisa selalu membiasakan untuk memperhatikan setiap informasi nilai gizi yang terdapat dalam kemasan makanan ataupun minuman. Nah, karena ini salah satu pesan dari 10 prinsip gizi seimbang, jadi penting untuk kita agar bisa mulai menerapkan membaca informasi nilai gizi dari setiap kemasan makanan atau minuman yang akan kita konsumsi. Oke, mungkin itu saja untuk kali ini. See you di next video. Bye!